Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyyan wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kumpulkan kita di dalam rumah Allah. Allah kumpulkan kita di majelis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddaa ahadukum fi baitihi." Apabila di antara kalian berwudu di rumahnya, "Tsumma atal masjidah." Kemudian mendatangi masjid, "Kana fis salati hatta yarji'a." Maka rentang waktu dari kita wudu, kemudian kita berjalan, kemudian kita kembali lagi ke rumah kita, kana fis salati hatta yarji'a. Waktu itu terhitung kita melaksanakan sholat, pahala sholat terus mengalir. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah secara khusus meminta keberkahan untuk umatnya yang berpagi-pagi dalam kebaikan. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah, berikanlah keberkahan untuk umatku yang pagi-paginya memulai harinya dengan kebaikan, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan majelis kita bacakan hadis-hadis tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kita harapkan dengan membaca hadis-hadis yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tumbuh atau semakin kecintaan kita kepada Rasulullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau mengikuti ataupun mencintaiku, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian engkau akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini mari kita bacakan jamaah yang dirahmati Allah
hadis yang berkaitan dengan sandal Rasulullah. Di pertemuan yang lalu sudah 5 hadis kita bacakan atau 6 hadis kita bacakan. Kita lanjutkan karena memang hadis Rasulullah berkaitan dengan sandal ini ada 11 hadis. Kita bacakan sisanya. Haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari. Ya, dari Ishaq bin Musa al-Ansari, haddatsana Ma'nun. Ya. Dari Ma'nun hadis ini juga qala haddatsana Malik an Abi Az-Zinad anil A'raj an Abi Hurairah. Ya, hadis ini bermuara pada sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah memang hidupnya dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Hurairah juga adalah seorang ahlu sufah, ya, yang hidupnya di masjid ditanggung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hidupnya ahlu sufah. Ahlu sufah itu artinya mereka yang menggunakan kain wol karena kedinginan dan kelaparan. Maka memang kondisi Abu Hurairah ini kondisinya memang kondisi orang yang miskin, hidupnya ditanggung oleh Rasulullah. Begitu, tidurnya pun di masjid, ya, seringkali menggunakan kain yang tebal untuk menyelimuti dirinya karena tidak memiliki rumah, ya, karena kedinginan atau kelaparan, jamaah yang dirahmati Allah. Meskipun nanti Abu Hurairah ini diriwayatkan oleh para ulama, para ahli sejarah bahwasanya sepeninggal Rasulullah SAW, Abu Hurairah ini setelah menjadi ulama beralih profesi, jamaah yang dirahmati Allah. Tetap jadi ulama, tetapi Abu Hurairah ini menjadi pedagang, kemudian dagangannya laris dan dagangannya sukses sehingga Abu Hurairah, ya, sepeninggal Rasulullah sampai akhir hayatnya Abu Hurairah ini menjadi orang yang sangat kaya, jamaah yang dirahmati Allah. Awalnya adalah seorang yang tidur di masjid ditanggung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Abu Hurairah? Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yamshiyanna ahadukum fi na'lin wahidatin. Hadis ini, ya, tentang adab, tentang aturan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa seseorang itu jangan sampai la yamshiyanna, penekanannya kuat sekali, perintahnya kuat sekali dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau larangan ini, ya, bermakna taukid, ya, la yamshiyanna, janganlah kalian, ya, berjalan fi na'lin wahidin atau fi na'lin wahidatin, berjalan menggunakan satu sandal, jamaah yang dirahmati Allah. Liyun'ilhuma jami'an, pilihannya kata Rasulullah menggunakan semuanya, dua-duanya, au liyukhfihima jami'an, atau lepas keduanya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan menggunakan salah satunya. Di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bersabda yang ada korelasinya dengan hadis ini, inna syaitana ma'a wahid, ya. Kenapa jangan menggunakan sandal satu, lepas dua-duanya, atau kenakan dua-duanya? Kata Rasulullah, sesungguhnya setan itu bersama dengan orang yang sendirian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gitu. Karena mudah, orang yang sendirian itu, orang yang menyendiri itu mudah diganggu, jamaah yang dirahmati Allah, mudah diwisiki. Maksudnya apa? Kalau bersama-sama, ya, bersama-sama dengan yang lainnya, bersama dengan temannya, kalau dia sedang tidak taat atau dia sedang turun keimanannya, maka ada yang mengingatkan, yang dirahmati Allah, ada yang menasihati. Tapi kalau sendirian, ya, tidak bergabung dengan manusia, ya, maka kalau malas, ya malas aja, begitu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu. Makanya liyun'ilhuma jami'a aw liyukhfihima jami'a, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita bahwasanya Islam itu agama yang sempurna, jamaah yang dirahmati Allah. Islam itu mengatur hal terkecil sampai hal yang paling besar, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Urusan sandal aja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam urus, ya. Urusan sandal itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam urus.
apalagi urusan-urusan yang lainnya. Begitu, urusan-urusan yang lainnya lebih besar, ya. Di dalam Islam itu mengurus tentang muamalat. Bagaimana seorang hamba itu bermuamalah dengan muamalah syar'i, menghindari riba misalkan. Di dalam Islam itu mengatur tentang akidah. Bagaimana seorang hamba itu hanya mengesahkan Allah, tidak yang lainnya. Di dalam Islam juga mengajarkan atau mengatur hudud, ya, hukum-hukum pidana di dalam Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Apabila orang mencuri di dalam pemerintahan Islam yang sampai pada, ya, nisabnya, maka dia akan dipotong tangannya, jamaah yang dirahmati Allah. Ya. Kemudian apabila ia berzina, maka dia akan dirajam. Ya. Pilihannya seringkali, ternyata Islam ini tidak manusiawi. Oh tidak, bukan tidak manusiawi sama sekali. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab." Ya. Bahkan di dalam kisos itu, wahai orang-orang yang beriman, itu ada kehidupan. Begitu. Di dalam merajam itu ada kehidupan. Ya, orang yang berzina, yang sudah muhsan itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu, itu dirajam. Ya, orang yang berzina, yang sudah punya suami, yang perempuan, kemudian yang laki-laki sudah punya istri kok kemudian berzina, ya, itu hukumannya dirajam untuk membersihkan dosanya. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah, pelaksanaan rajam itu sebelumnya memiliki syarat-syarat yang begitu berat untuk melaksanakan itu. Salah satunya adalah apabila seorang muslim itu melihat orang yang sedang berzina, harus menghadirkan 4 orang saksi baru bisa dihukumi dan dihakimi oleh qadhi, jamaah yang dirahmati Allah. 4 orang saksi. Kalau 2 orang saksi masih belum cukup, ya, untuk membawa seseorang ini kepada, ya, qadhi atau pengadilan, ya, kaum muslimin. Begitu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak bisa, ya, misalkan seseorang melihat orang yang sedang berzina, kemudian 2 orang, kemudian supaya mencukupi saksi yang lainnya akhirnya di video atau di foto, jamaah yang dirahmati Allah. Itu tidak diterima dalam pengadilan Islam. Sangat ketat sekali, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Atau, ya, barangkali jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat tidak mungkin seorang hamba, seorang muslim, 2 orang melihat saudaranya berzina, karena kurang 2 lagi, nelpon temannya 2 orang lagi, nggak mungkin. Secara hati dan secara naluri nggak mungkin nonton kemaksiatan itu dengan bersama-sama, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di zaman para sahabat itu pernah ada 4 orang sahabat yang harus, ya, 4 orang laki-laki yang harus dicambuk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena persaksiannya ada yang mundur yang awalnya siap untuk bersaksi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dari hal yang terkecil ini, ya, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatur, ya, bagaimana mengatur pertemanan di antara orang-orang yang beriman. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila di suatu tempat, apabila di suatu kesempatan, salah satu aturan Rasulullah yang begitu detail menggambarkan kepada kita, di suatu kesempatan itu ada 3 orang, kemudian janganlah, kata Rasulullah SAW, 2 orang di antara 3 orang tersebut berbisik-bisik, ya, sedangkan tidak mengikut sertakan yang ketiga, kata Rasulullah SAW. Meskipun, kata Rasulullah, meskipun tidak membicarakan yang ketiga, tapi tindakan yang dilakukan oleh 2 orang ini itu berpotensi menyakiti, ya, atau berpotensi membuat yang ketiga ini tidak nyaman, jamaah yang dirahmati Allah, sampai sedetail itu. Bahkan kata Rasulullah SAW, ya, la yad'ul muslim fi madhinnati tuhmah. Janganlah seorang mukmin itu, seorang muslim itu meletakkan dirinya pada tempat-tempat yang orang itu mudah curiga kalau dia itu berbuat keburukan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan begitu. Misalkan zaman Nur Muhammad jam 12 misalkan itu. Karena barangkali mau beli bensin di SPBU yang di sana itu, ya. Kemudian nongkrong-nongkrong di depan gerbangnya Mr. Bal misalkan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang dikenal itu tempat, ya,
kemaksiatan, tempat diskotik yang sudah berkali-kali diminta ditutup. Kemudian ya entah ditutup atau tidak, jangan dirahmati Allah, jangan Muhammad. Kalau ada yang lihat loh, kok ada Pak Haji duduk-duduk di situ, itu namanya mazinnatit tuhmah. Begitu. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu menghadirkan orang ketika melihat. Nah, itu dilarang oleh Rasulullah SAW untuk menjaga harga diri seorang mukmin. Pernah kejadian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu sedang duduk di depan rumah. Tetapi Rasulullah itu kebetulan lampu teplok Rasulullah itu tidak ada minyaknya, kemudian akhirnya padam. Rasulullah itu sedang duduk dengan ibunda Aisyah. Kemudian Rasulullah SAW melihat dari kejauhan itu ada salah seorang sahabat, itu kalau tidak salah Abu Darda, itu ingin lewat. Kemudian melihat Rasulullah sedang berdua dengan ibunda Aisyah, tetapi dalam kondisi yang gelap. Kemudian sahabat itu tidak jadi lewat. Begitu. Kemudian Rasulullah SAW memanggil dengan suara yang keras, "Wahai sahabatku, ini ibumu," katanya. Begitu. Ini ibumu. Maksudnya ini adalah ibunda Aisyah. Begitu. Kemudian si laki-laki ini atau sahabat ini mengatakan, "Enggak wahai Rasul, saya tidak berpikiran macam-macam. Saya cuma ingin lewat tapi sungkan ada Rasulullah dengan istrinya. Saya tidak tahu siapa," kata sahabat ini. "Enggak juga wahai sahabatku, saya tidak seuzon kepada kamu. Cuma seorang muslim itu, seorang mukmin itu harus menjaga harga dirinya, tidak boleh menempatkan dirinya pada posisi-posisi yang orang itu mudah untuk curiga." Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Apalagi misalkan jamaah Masjid Nur Muhammad di ruang tamunya ngumpulin ya botol-botol minuman keras misalkan, meskipun nggak diminum tapi bikin hiasan rumah misalkan. Jangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oh, ternyata salatnya rajin, ternyata minumnya juga rajin juga misalkan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dirahmati Allah, kita bacakan berikutnya. "Idza inta'ala ahadukum falyabda' bil yamini wa idza naza'a falyabda' bis shimal faltakunil yumna awwaluhuma tun'al wa akhiruhuma tunza." Kata Rasulullah, apabila kalian menggunakan sandal, maka mulailah dengan yang kanan. Wa idza naza'a falyabda' bis shimal, apabila dilepas maka mulailah ataupun dahulukan bagian yang kiri, ya. Faltakun, maka jadikan yang kanan itu sesuatu yang lebih dahulu mengenakan sandal, dan yang terakhir kali menggunakan sandal. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang berikutnya dari sahabat Aisyah atau sahabiah Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, qalat, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammuna man istata'a fi tarajjulihi wa tana'ulihi wa tuhurihi." Kata beliau bahwasanya Rasulullah itu suka sekali ya menggunakan ataupun membiasakan dirinya ya menggunakan atau mendahulukan yang kanan sebisa mungkin. Ketika Rasulullah menyisir rambutnya, mendahulukan bagian yang kanan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan sandal, maka menggunakan yang kanan. Kemudian ketika Rasulullah bersuci, juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan yang sebelah kanan. Jamaah yang dirahmati Allah, kemudian oleh Imam At-Tirmidzi ditutup dengan hadis yang terakhir yang dibawakan oleh Abu Hurairah juga, karena lina'li Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam qibalani. Ya, sebagaimana yang kemarin kita sampaikan, sandalnya Rasulullah itu ada dua tali di belakang, kemudian disatukan di depan, sama dengan sandal swallow, gambarannya seperti itu jamaah yang dirahmati Allah. Cuma Rasulullah sandalnya terbuat dari kulit, ya baik bawahnya, solnya ataupun talinya. Tetapi kata Abu Hurairah, wa Abi Bakrin wa Umar, begitu juga sandalnya Abu Bakar, sandalnya Umar sama, ya meniru sandal yang dipakai oleh Rasulullah, terbuat dari kulit yang sudah disama. Tetapi kata Abu Hurairah, wa awwalu man aqada aqdan wahidan Utsman radhiyallahu anhu. Ternyata
melihat Rasulullah memakai sandal seperti itu, kemudian Abu Bakar dan Umar juga memakai sandal sebagaimana Rasulullah. Sahabat Utsman membuat sandal yang modelnya baru, jemaah yang dirahmati Allah. Hanya satu saja ininya, hanya satu saja talinya. Maksud satu talinya itu yang sandal selop yang di depan saja itu, jemaah yang dirahmati Allah. Kalau yang Rasulullah bersama Umar dan itu menggunakan dua, kemudian sandal selop, jemaah yang dirahmati Allah. Berarti pengusaha sandal selop sebelum bikin sandal sudah membaca hadis di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah kayaknya, jemaah yang dirahmati Allah. Ternyata pengusaha sandal selop ini orang-orang soleh, jemaah yang dirahmati Allah. Ya. Sebelum bikin sandal sudah membaca hadis terlebih dahulu. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.